Iya, iya. Selamat siang, Kak. Kami dari mahasiswa UBM, dari kelompok 3. Kami ingin mewawancarai Kakak. Dengan Kakak siapa? Saya dengan Kakak Oscar. Oh iya, Kak Oscar. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai kebersihan sanitasi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Baik, saya mulai dengan pembukaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara pengelolaan sampah dan cara pengumpulan sampah di restoran Kakak ya? Eh, Kalau di sini sebenarnya nggak gitu ribet sih, Eh, karena tempat makannya juga nggak gitu besar ya. Makanan juga nggak gitu ribet. Pengelolaannya paling dari pemilahan paling ya. Eh, Pemilahannya paling sampah yang organik sama yang nggak organik paling gitu loh. Jadi kita ada beberapa titik di lantai bawah, lantai atas sama di dapur. Nah biasanya yang di luar dapur itu untuk sama sampah yang kering, misalkan kayak tisu, plastik gitu kan. Nah kalau untuk khusus dapur itu berarti sampah yang biasa sih organik gitu, sayur-sayuran, daging-daging sisa gitu-gitu loh. Sama ampas-ampas minyak, tepung dan lain-lain gitu loh. Itu dari pemilahan. Cuman pemilahan kita juga nggak gitu detail maksudnya gitu. Kita benar-benar pisahin misalkan yang sayur-sayur, yang pasti kita sebenarnya hampir nyampur sih ujung-ujungnya gitu. Jadi dari kan ada 3 titik tadi ya. Jadi nanti biasa di akhir hari, biasa gitu loh, akhir shift semua dikumpulin ke dapur. Dapur itu berarti sampah yang titik yang besarnya gitu loh, ya kan. Baru nanti dari besar kebetulan di ruko ini sudah ada sistem kelola sampah sendiri gitu loh. Jadi di depan itu udah ada sampah dari manajemen gitu, tempat sampah dari manajemen yang nanti siap diangkut tiap tiap harinya gitu. Nah, jadi nanti setelah sampah semua diberesin, kita tinggal taruh di depan doang sebenarnya. Jadi sebenarnya pihak ketiga yang nanti benar-benar memilah gitu loh sampah-sampahnya. Nah, kalau dari kita sendiri paling sampah kering, sampah basah, sama minyak paling gitu loh. Minyaknya ini kita biasa tuh jual lagi gitu loh. Jadi minyak-minyak kotor tuh biasa kita kumpulin dalam jerigen, habis itu eh, diambil gitu loh, dijual lagi gitu. Yang lainnya sih nanti bakal diangkut ke TPS terdekat, begitu kan ya. Iya. Penanganan supaya sampah yang dihasilkan itu nggak terlalu banyak. Oh, biar sampahnya nggak terlalu banyak. Iya. Eh eh, ini udah emang sampah yang pasti bakal terbuang sih. Misalkan seperti customer minta tisu gitu loh. Paling biasanya akalinnya biasa kan di tiap meja ada satu bungkus nih, kayak satu bungkus gini ya. Nah, paling ya di minimalisirnya kita taruh di meja kasir doang. Jadi harus tunggu customer minta. Karena biasanya customer tuh kalau lihat ada tisu depan meja nih biasanya langsung ngambil entah buat lap apa, lap ini lah gitu. Kan jadi boros kan ya. Nah, jadi mendingan kita bisa taruh di kasir satu, nanti tunggu customer sampai minta baru kita kasih gitu loh. Itu lumayan meminimalisir sih. Nah, itu untuk contoh satu tisu gitu loh. Kalau yang lain-lain misalnya sedotan sama gelas plastik itu kan udah nggak mungkin bisa kita minimalisir kan gitu loh. Paling ya sekarang lagi zaman-zamannya go green, mungkin harus pakai plastik yang bisa didaur ulang gitu-gitu paling gitu, atau nggak pakai sedotan yang dari stainless gitu kan ya. Cuman kita kebetulan enggak sih, kita masih pakai plastik gitu loh. Jadi itu waste-nya udah fix gitu, udah pasti gitu. Nah, kalau untuk bagian dapur eh, itu udah sangat diminimalisir sih. Anggapannya mungkin sisa-sisa batang daun doang sama cangkang telur itu kan udah pasti kebuang. Nah itu kita nggak daur ulang lagi sih. Mungkin biasa orang pakai untuk jadikan pupuk atau apa. Nah kita nggak, kita langsung pakai buang ke satu tempat. Itu kita langsung buang ke bagian depan untuk diangkut ke TPS gitu loh. Jadi kita nggak ada pemilahan khusus gitu loh. Nah yang tadi seperti saya bilang di awal gitu. Jadi emang nggak ada pemilihan khusus sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Kak, kan di sampah itu pasti ada binatang pengerat kayak tikus, Kak. Nah, terus gimana sih caranya untuk menangani binatang tersebut? Nah ini nih, untuk di dapur khususnya tuh emang susah banget ya. Kayak anggapannya tikus, ada kecoa, semut. Nah cara nanganinnya yang pasti ada racun tikus. Racun tikus pasti ada jebakan tikus juga pasti ada. Sama kita biasa tuh panggil orang buat sebenarnya dia tuh gimana ya? Suka tikus tuh khususnya suka sembunyi di tempat-tempat yang uh, di pojok kan gitu loh. Nah makanya biasa kalau ada lubang-lubang atau apa dia itu bisa nyelip sama sekali, makanya kalau bisa di bagian dapur tuh benar-benar tertutup sangat rapat gitu loh. Misalkan
lubang airnya gitu loh, atau mungkin atapnya ada bolong, nah itu harus ditutup rapat-rapat, itu paling pertama gitu loh. Karena tikus itu bisa datangnya nggak bisa dari mana aja, anggapannya dari celah pintu doangnya dia bisa masuk gitu loh. Nah, makanya khusus yang dapur itu harus ditutup sangat rapat gitu loh, maupun dari pembuangan air sama pintu-pintunya. Nah, sekaligus sama ada ya itu tadi racun-racun tikus sih sebenarnya gitu loh, racun-racun tikus gitu loh. Kurang Oh, lebih gitu, mau pakainya atau mau pakai yang alami juga bisa, karena dia tuh tidak suka sama bau-bau yang menyengat gitu kan. Misalnya pakai bawang, pakai serai, pakai kopi biasa aku tuh. Jadi aku campur, aku tebar-tebarin di sudut-sudut gitu loh. Kurang lebih begitu sih. Oke Kak, baik Kak. Kak, saya mau nanya lagi tentang instalasi pembuangan airnya, seperti kayak limbah cairnya gitu, kayak gimana ya? Yang terjadi di kafe kakak atau makan now ini, gimana Kak? Menurut Kakak? Sistem pembuangan air ya. Kalau sistem pembuangan air kebetulan kan emang dari rukonya sendiri udah ada sistemnya sendiri. Nah, paling khusus kitchennya hanya ada tambahan sedikit sih. Mungkin tambahannya bukan pembuangan air ya, mungkin tambahannya untuk si ini saringan airnya gitu loh. Saringan sampah sih, grease trap namanya itu loh. Nah, jadi sebelum air dan sampah-sampahnya itu masuk ke saluran pusat gitu loh, kita tuh ada namanya grease trap gitu loh. Jadi di tiap sink itu ada grease trap gitu loh. Jadi biar anggapannya kalau ada sampah-sampah kayak nasi, kan biasanya cuci piring atau apa kan mungkin ada kemasukan ya, nasi lah, tulang ayam lah, atau apapun itu gitu loh. Nah, itu bakal disaring dulu di situ gitu. Jadi nggak bakal masuk ke sampai saluran pusat. Tujuannya apa? Biar nggak mampet gitu loh. Nah, karena sering banget mampetnya itu di saluran pusat. Apalagi saluran pusat ini gabung sama ruko-ruko sebelah gitu, tempat-tempat makan sebelah. Kalau tempat-tempat sebelahnya kotor, kita juga bisa jadi kena dampak ya sebenarnya gitu. Nah, makanya untuk mencegah itu harus ada grease trap gitu loh. Itu namanya saringan gitu loh. Saringan untuk sampah-sampah kecil. Jadi anggapannya di tiap hari akhir tuh bisa kita tarik saringannya itu. Jadi keangkat semua tuh, kayak misalkan cangkang telur, plastik lah, sedotan, macam-macam nasi itu keangkat semua, kita bisa buang gitu. Jadi biar nggak mampet saluran airnya. Karena kan cuci piring sama ini kan banyak banget namanya restorannya. Pasti kan cuci piring terus, pada minyak-minyak lah, lemak lah gitu. Macam-macam gitu. Paling sebenarnya nggak, saluran air nggak gitu gimana banget. Paling yang perlu ditambahin tuh harus ada grease trap dan macam-macamnya gitu, harus ada gitu. Begitu sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mikil. Ya, halo. Sekian deh Kak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu Kakak ya. Oh, oke, udah deh. Udah cukup nih ya. Makasih ya Kak Terima kasih infonya. banyak. Ya, Kak. Sukses selalu kuliahnya, oke.